Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Dartama, NIM 191361132. Pada kali ini saya akan membuat tutorial yaitu koreksi geometri dengan citra pada aplikasi Envy. Sebelumnya sedikit saya jelaskan, citra satelit merekam suatu objek permukaan bumi dan menyajikan suatu data, gambar atau foto, dan tidak hanya gambar atau foto saja, tetapi juga posisi sebenarnya yang terjadi pada permukaan bumi. Dan posisi yang direkam ini tidak selalu benar atau tidak selalu akurat, sehingga dengan melakukan koreksi geometri ini kita dapat melihat apa yang salah itu kita perbaiki. Misalnya suatu daerah yang bergunung, tapi ketika ada suatu data atau citra yang salah, terlihat di situ datar, seharusnya kan bergunung. Sehingga koreksi geometri ini perlu dilakukan. Bahkan kesalahan geometri ini dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sistematis dan acak. Kalau sistematis ini terjadi pada sensor, kalau memperbaikinya yaitu dengan cara diperlukannya informasi sensor dan data empiris atau metadata saat pemotretan. Tapi kalau dalam kesalahan acak atau disebut juga non-systematic geometry errors, disebabkan oleh orbit, perilaku satelit dan rotasi bumi atau efek bentuk muka bumi. Sehingga untuk mengoreksinya atau memperbaikinya yaitu dengan cara atau dengan istilah yaitu image to map replication, yaitu dengan menyesuaikan koordinat pada citra atau koordinat objek yang terjadi pada permukaan bumi yang akan kita buat yang akan kita jelaskan pada video ini. Oke, pada koreksi geometri sendiri saya membuat dua bentukan contoh. Yang pertama yaitu Landsat 8 sebagai acuan dan Google Earth sebagai pengoreksiannya. Yang kedua yaitu Citra Landsat 8 sebagai acuan dan Citra Landsat 5 sebagai pengoreksiannya. Apakah pada dua contoh tersebut terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak? Oke. Yang pertama kita buka dulu aplikasi Envy Classic-nya. Kita masukkan Open IMAP file yang telah di layer stacking. Yaitu pada Alban Landsat 8. Oke. Kita masukkan, lalu kita pakai rumus RGB-nya yaitu 432 sebagai natural colors. Oke, setelah muncul kita mau mengambil pada kota Jambi. Oke, yang selanjutnya yaitu kita mengambil Google Earth. Tetapi cara pendownloadan Google Earth-nya yaitu kita buka dulu Google Earth, lalu kita titik-titik, lalu kita file, kita save, dan kita save image ini, dan kita melihat resolusi apa, tergantung resolusi apa yang kita mau. Setelah kita save, lalu kita masukkan ke dalam ArcGIS. Kenapa diperlukannya titik-titik tadi? Di sini dapat kita lihat saat melakukan proses georeferensinya, kita dapat melihat longitude dan latitude atau disebut juga dengan X dan Y-nya. Lalu kita copy dan kita masukkan ke dalam ArcGIS, dan lalu kita melakukan georeferencing yang masukkan data X dan Y-nya, dan sekalian kita memasukkan koordinat sistemnya. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan perbaikan pada aplikasi Envy, tetapi pada aplikasi ArcGIS saja, sehingga lebih simple gitu, dan tidak ribet nanti dalam prosesnya. Oke, setelah kita download dan kita georeferencingkan, maka kita replace tadi, lalu kita save dan formatnya berbentuk TIFF. Oke, setelah di download maka kita cari filenya. Open IMAP file, kita cari Google Earth yang telah kita download tadi, dan saya membuat namanya yaitu Google Imagery Kota Jambi. Oke, kita bikin new display. Kita masukkan RGB colornya RGB. Oke, load. Oke, setelah masuk, langkah selanjutnya kita mengecek kembali apakah koordinatnya masih salah atau gimana ya. Pertama kita buka dulu mapnya kan, untuk mengantisipasinya kita buka dulu ya, untuk lihat kesamaannya kan. Lalu kita buka map, lalu kita buka ini convert map project, kita klik Google Imagery. Saat kita lihat projectnya telah UTM-48S dan sepertinya sudah
benar karena sudah diperbaiki dalam ArcGIS tadi ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita buka map registration. Saya lihat JPC image to image. Kita masukkan display 1 ke display 2 karena display 1 sebagai acuannya. Pada kali ini kita melakukan titik ikat atau add point pada suatu wilayah yang sama. Misalkan ini kan dataran rendah, berair nih. Jadi bisa kita tambahkan add point pada suatu wilayah yang sama. Bisa juga seperti pinggiran sungai atau perumahan atau suatu wilayah yang kira-kira ini dengan ini sama persis. Oke, maka kita lakukan add point pada 5 titik ikat atau 5 poin. Oke, setelah 5 titik ikat yang telah kita buat pada wilayah yang kira-kira sama-sama seperti ini, misalkan ini kan daerah hijau, ini merupakan daerah agak rendah, ini merupakan dataran yang agak kosong gitu. Jadi dalam 5 titik ikat ini sebagai acuan, sebagai suatu syarat untuk melihat GPC error. Jadi setelah 5 ini dapat kita lihat solusinya. Dan kita lihat di sini sebelumnya kita lihat dulu ini RMS errornya yaitu 0,923. Jadi belum sampai 1, sehingga jika kita lihat bahwa pada Google Earth ini masih dikatakan masih bagus atau koreksi geometriknya tidak terlalu banyak, sehingga kita dapat lihat, kita hide listnya, kita solve list, yaitu nah ini merupakan database X dan Y nya dan RMS nya, dan nilainya itu 0,932. Langkah selanjutnya kita buka file, kita save dulu GPC-nya. Kita bisa menulis nama filenya itu GPC Jambi. Oke. Lalu kita buka lagi Word filenya untuk melakukan save-nya. Word file kita buka Kota Jambi sebagai yang diperbaiki. Oke. Polinomial, oke, naik board, lalu kita pilih file yang ingin kita simpan. Kali ini akan disimpan di dalam file tugas saja. Kita bikin foldernya hasil koreksi geometri Google Earth. Hasil koreksi geometri Google Earth. Oke, kita open, lalu kita save. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, saat proses telah selesai, maka bisa kita lihat di sini RMS errornya 0,92, berarti masih bisa dikatakan Google Earth ini masih cukup bagus karena kesalahannya masih sedikit. Oke, kita buka file OpenIMage, kita cari dulu file dari hasil dari georeferencing tadi, hasil dari koreksi geometri tadi. Hasil. Kita buka. Open. Nah, ini dia hasilnya. Kita buka display satu lagi. Kita masukkan RGB colornya itu RGB. Kita load. Maka muncullah seperti ini. Dan ini merupakan, walaupun bentuknya seperti ini, mungkin karena ini resolusinya lebih kecil atau ini kan lebih luas dan ini lebih kecil, mungkin membentuk seperti ini. Tapi yang kita ambil hanya kotak-kotaknya saja sebagai acuan untuk melakukan proses pemotongannya. Dan ini merupakan hasil dari
koreksi geometrik pada Google Earth. Oke, langkah yang kedua yaitu kita dapat melakukan dari band 8 dan dikoreksi yaitu band 5. Oke, kita kembalikan lagi. Ini kita cari filenya Landsat 8. Oke, lalu kita buka RGB colornya yaitu 432. Lalu kita load RGB. Sebelum kita bikin no display. Oke, muncul. Lalu kita ambil lagi Landsat 5 sebagai pembandingnya. Masukkan seluruh bandnya, band 1 hingga band 7. Oke, setelah dimasukkan, kita lihat di map infonya di sini masih 48N. Harusnya UTM zone 48S. Karena ini Landsat dan memiliki banyak band, bagusnya kita lakukan layer stacking saja gitu. Oke, kita import dulu filenya dari band 1 hingga band 7. Kita okekan, dan WGS 4S kita masukkan di sini namanya Alben Landsat 5. Oke, kita open, kita tunggu prosesnya. Oke, pada saat band Landsat 5 telah menyatu atau disebut dengan layer stacking, maka kita lihat dulu infonya apakah sudah cocok. Ternyata sudah UTM 48S. Oke, maka selanjutnya kita buka dulu no display. Ini ada display 3. Kita hapus saja dulu agar tidak bingung nantinya. Kita buka no display, yaitu RGB colornya seperti biasa. Kalau Landsat 5 RGB colornya itu 321, merupakan natural colornya. 321. Ya, 321, maka ada muncul seperti ini. Kita ngambil provinsi kota Jambi. Oke, pada saat telah ditampilkan seperti ini, maka langkah selanjutnya untuk mempermudahnya yaitu kita membuka link display dan kita klik oke. Nanti dia bakal ngikut mana mau pergi. Misalnya kita klik di sini, next juga. Ini hanya dapat, yang saya tahu ini hanya dapat dilakukan pada Landsat saja. Pada Google Earth tadi tidak bisa. Karena pixelnya dan ukuran gambarnya berbeda. Oke, di sini kita mudah melakukan titikatnya karena tidak perlu mengikuti yang sama, otomatis saja. Maka sama seperti tadi, kita buka map, lalu kita buka registration, lalu kita klik select GPS dan GPC, lalu kita bikin 1 dan 2 untuk melihat RMS errornya. Oke, kita ambil aja di titik ikat yang mengelilingi kota ini. Tapi kita lihat yang sama kayak gini. Oke. Bisa juga kita klik bandara.
Oke, pada kali ini kita mengambil sekeliling, ada 7 poin yang kita ambil. Di sini cuma yang saya lihat RMS errornya hanya 0,0001. Kita lihat dulu Saulis GPC-nya. Dan error X dan Y-nya masih kosong. RMS errornya cuma 0,001. Sehingga dapat kita lihat bahwa pada Landsat 5 ini rupanya bagus juga dan sudah tergeometri secara otomatis juga sepertinya. Tapi membedakan yaitu pada Landsat 8 terlihat lebih bersih dan ukuran, dan pada Landsat 5 sepertinya lebih buram. Itu aja mungkin. Oke, maka langkah selanjutnya kita buka dulu file. Kita buka file ini, kita save dulu GPC-nya. Kita masukkan, kita tulis saja di sini hasil GPC Landsat 5. Kita open, kita oke-kan. Oke, lalu kita buka map, lalu kita buka option, kita buka word file, dan kita masukkan Alban Landsat 5 sebagai acuan pengoreksiannya. Kita oke-kan. Dan polinomial sama seperti tadi, naik bor. Oke, kita pilih file yang kita input, kita masukkan ke dalam file yang kita mau. Hasil koreksi geometri Landsat 8 ke 5. Hasil koreksi geometrik Landsat 5. Oke, kita open. Kita tunggu prosesnya. Oke, pada ketika sudah selesai, maka kita lihat dulu hasil dari koreksi geometriknya. Kita bikin lagi pada display baru. Karena ini band 5, kita masukin rumusnya 321 ya. Oke, band 3, 2, dan 1 kita load. Kita tunggu. Dan ini merupakan hasil dari proses geometriknya pada Landsat 5. Sebenarnya tidak jauh beda sih, karena RMS errornya cuma 0,01, tetapi penting juga misalnya suatu daerah atau suatu Landsat yang disebabkan oleh kesalahan pemotretan atau efek rotasi bumi. Untuk meminimalisir suatu kejadian atau error sistem, jadi perlu banget dilakukan ini. Jadi karena ini kebetulan cuma 0,01, maka tidak terlihat perbedaan yang signifikan. Tapi ini merupakan hasil geometri yang sudah sangat detail. Bahkan kalau kita coba lagi mungkin di sini 0,0000. Oke, sekian penjelasan dari proses geometrik baik dari Google Earth dan Landsat 5. Maka yang langkah selanjutnya kita akan melakukan proses, yaitu pemotongan citra ini. Oke, sekian penjelasan video dari saya mengenai hasil koreksi geometri baik dari Google Earth maupun dari Landsat 5 yang telah dikoreksi pada Landsat 8 sesuai tahunnya. Maka video selanjutnya akan membahas tentang pemotongan citra pada video terpisah karena menyangkut waktu. Jika dimasukkan dalam video ini maka akan terlalu panjang, maka akan saya bagi dua. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.